Taruh. Salim dulu sama Mbah Ye. Salim. 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 Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya Syekh Abdul Qadir abaina wa ummahatina wa jadina wa jadina bayyul karim الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hadana ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh khairu da'an ila tariqil aqwam. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata beliau, ati, laksanakan, kerjakan, ma perkara iftarodo, yang telah memfardukan siapa Allah alaika atas dirimu, bitamami dengan sempurna. Takun maka akan menjadi engkau a'badan nas, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, ini ada sebuah nasihat disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, addi maftaradallahu alaika, kerjakan apa yang telah difardukan Allah atas dirimu. Maka ketika engkau telah mengerjakan yang difardukan Allah, yang diwajibkan oleh Allah atas engkau, maka a'badan nas, engkau akan menjadi manusia, kau akan menjadi manusia yang ibadahnya paling baik, paling banyak indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita tarik kepahaman, kalau kita beribadah itu hendaknya mengutamakan perkara yang wajib dulu. Berapa banyak mati malah ini kon? Oke. Berapa banyak orang yang
kenceng ibadahnya, semangat ibadahnya, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil buah dari ibadahnya itu. Kenapa? Hal yang pokok masih diabaikan. Dalam beribadah itu pertama yang diutamakan yang fardu dulu, yang wajib dulu. Nah, kadang kan orang tuh kenceng ibadah, tahajud mulai tengah malam sampai jelang subuh. Jelang subuh malah tidur. Subuhnya lewat. Tahajudnya kenceng semalaman, tapi begitu subuh dia tidur, lewat subuhnya. Sehingga apa? Maka sia-sia. Yang wajib diabaikan, yang sunnah dia kejar macam itu, tanpa membuahkan hasil. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka kerjakan yang wajib dulu. Supaya apa? Kau menjadi manusia yang ibadahnya paling sempurna, paling baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka untuk mengerjakan yang fardu dengan sempurna ini, maka landasnya harus berdasarkan ilmu. Nah, berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi juga nggak membuahkan hasilnya. Kenapa? Ibadahnya tanpa dilandasi ilmu. Maka syaitan itu lebih takut dengan satu orang yang alim ketimbang orang yang ahli ibadah. Ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Satu orang yang alim lebih ditakutin oleh syaitan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Ibadahnya luar biasa, tapi ibadahnya tanpa dilandasi ilmu. Satu, boleh jadi kalau ibadah yang tanpa ilmu dia tidak akan diterima. Karena apa? Satu, secara mungkin fikih ibadahnya tidak dianggap sah. Satu, pertama. Nah, kedua, kalaulah dia secara fikih dianggap sah, maka boleh jadi ibadah itu akan menjadi batal, hilang pahalanya. Kenapa? Benar secara fikih, tapi hatinya pun nggak dilandasi dengan ilmu dalam niat beribadah. Tuh, niat karena ria, pamer kepada orang. Contoh, secara fikih dia paham hukum sholat, ya, rukunnya sholat, tapi hatinya belum tertata, nggak punya ilmu secara batiniah, secara hakikat. Berangkatlah ke masjid berjamaah. Begitu dia melintas lewat depan rumah seseorang yang dekat dengan masjid, masih main HP orang itu. Batinlah dia, ini rumah dekat masjid dengan adzan nggak ke masjid. Batin cuma batin, aku yang jauh saja datang ke masjid. Sia-sia dia berangkat ke masjid, akhirnya apa? Kenapa? Ada sifat ujub dalam dirinya, merasa dia bisa beribadah, merasa lebih baik dari orang lain tadi itu. Paham secara fikih, tapi hatinya belum tertata, belum terbentuk hatinya. Sehingga apa? Itu ibadahnya bukan semata-mata karena Allah. Masih apa? Masih ditunggangi setan. Setan masih nunggangin. Enggak, setan tuh Pak, ya Allah, kalaupun dia tuh pun memaaf, pertama digoda seorang, lah gak usah sholat kamu, gak usah sholat. Begitu masuk waktu sholat, gak usah sholat, gak usah sholat. Gagal, masih pengen sholat orang ini, tetap sholat, gagal. Setan gak berhenti ketika orang ini mau berwudu. Setan gak berhenti, dipengaruhi, buru-buru wudu, jangan dah wudunya sembarangan. Masih segagal setan, masih benar wudunya, wudunya masih benar. Setan pun nggak putus asa, mau pergi sholat. Pergi ke sholat pun hatinya masih ditunggangin. Kamu hebat bisa sholat, kamu hebat bisa sholat. Begitu melihat orang lain yang tidak sholat, muncullah sifat ujub tadi itu.
Nah, sifat ujub inilah, sifat sombong inilah sifat yang diwariskan oleh syaitan. Ketika dia berangkat ke masjid pun masih lolos. Begitu di masjid pun, begitu melihat orang lain pun masih menilai orang lain. Contoh lagi, begitu jadi makmum. Ada imam. Apa? Merasa bagus bacanya, ngoreksilah bacaan imam. Pak, hati-hati Pak. Yang ahli Quran, yang senang tasheh bacaan Quran, yang senang tahsin bacaan Quran, guru-guru ngaji, hati-hati. Orang itu kadang sudah senang tahsin membaguskan bacaan Qurannya, ada satu penyakit lagi yang muncul. Apa? Mudah mengoreksi orang lain. Begitu jamaah mengoreksi imamnya. Hati-hati, ketika kita menjadi makmum sibuk mengoreksi bacaan imam, satu, hilang nikmat kita dalam sholat, itu sudah hilang nikmat kita. Dua, rasa ujub akan sombong, sifat yang diwariskan oleh syaitan. Ini akhirnya apa? Sia-sia sudah ibadah kita. Secara fikih dia paham, hatinya nggak tertata. Kenapa? Beribadah yang tanpa ilmu. Syaitan senang masih itu ganggu. Berbeda dengan orang yang alim, takut syaitan. Sampai tidurnya orang yang alim saja masih ditakutin syaitan. Nggak berani ngapa-ngapain, nggak boleh ganggu. Kenapa? Tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu, Pak, tentu pakai adab, pakai tata krama, pakai cara. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Diawali dengan berwudu, sunahkan. Wudu. Terus apalagi begitu selesai, sebelum dia tidur, ya khatamkan Quran dulu. Ya, kata Rasulullah kepada Aisyah, Aisyah, jangan kamu tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Jangan kamu tidur sebelum minta syafaat kepada Nabi. Jangan kamu tidur sebelum minta maaf kepada saudara-saudaramu. Jangan tidur kamu sebelum melaksanakan umroh. 4 amalan mau tidur ini. Fatimah bingung, sedih. Ya Rasul, siapa yang sanggup kerjakan 4 itu? 1, khatamkan Quran boro-boro ya Rasul. 1 lembar mata ada pedas. 2, minta syafaat Nabi. Ya, kalau bertemu dengan Nabi, ketika minta maaf dengan saudara-saudara keliling kampung gak cukup semalam itu. 4 umroh, saiki umroh itu ya, Masya Allah bisa 25 juta. Enggak, ada yang 30 juta. Yang paling murah mungkin sekitar 22 juta itu. Ya Allah, semalaman dengan apa gitu, Rasul tersenyum. Aisyah, ketika kau baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, sama kau telah menghatamkan Al-Quran. Lagi-lagi ilmu di sini. Oh iya, ternyata kalau punya ilmu itu ibadah yang sederhana, yang ringan, fadilahnya sudah bisa mendapatkan dengan ibadah yang berat. Artinya disuruh baca surah Ikhlas 3 kali. Lengkapin dengan Falaq, lengkapin dengan Anas untuk benteng. Terus apalagi tadi, jangan tidur sebelum minta syafaat kepada Nabi. Ketika kau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, artinya kau telah minta syafaat kepada Nabi. Suruh baca sholawat sebelum tidur. Terus kemudian lagi kita disuruh apa? Minta maaf dengan saudara-saudara kita sebelum kita tidur. Gak cukup keliling kampung itu. Ketika kau baca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sama kau telah minta maaf kepada saudara-saudaramu baik yang hidup dan yang mati. Itu istighfarnya, Pak. Terakhir
Ketika kau baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bacaan ketika tawaf. Sama kau telah melaksanakan umroh, baca 3 kali itu subhanallah. Setelah itu apa? Baca, tarik nafas kamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lanjut, bismika Allahumma ahya, yang kita hafal dari kecil. Itu amalan Rasulullah. Sudah begitu, setiap tarikan nafas kita, Allah, Allah, sampai kita tertidur. Sehingga apa? Ketika kita sudah tidur, roh kita masih zikir Allah, Allah, Allah. Tidurnya orang yang berilmu masih zikir. Sehingga apa? Setan takut, nggak mau ganggu, nggak mau ganggu. Kenapa? Ketika diganggu bangun, wah bahaya. Kenapa? Orang yang alim bisa menebarkan kebaikan-kebaikan. Nggak mau ganggu, malah setan orang tidur itu dibiarin malah. Bahaya kalau dia sampai dia bangun, malah berbahaya. Kenapa? Akan menebarkan kebaikan-kebaikan, membenarkan orang yang ibadahnya nggak benar tadi itu. Satu orang yang alim lebih ditakutin oleh setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Kembali pada perkara, untuk kita bisa menyempurnakan perkara yang fardu, landasilah ibadah kita dengan ilmu, baik secara syariat maupun hakikat. Sehingga apa? Benar-benar bernilai ibadah yang kita kerjakan. Kita tanya masing-masing diri kita ini, sudahkah nilai ibadah kita dulu itu sudah kita tasheh, kita belajar dengan guru? Nggak ada salahnya Pak. Oke. Walaupun kita sudah sepuh itu nggak ada salahnya. Mungkin ada di antara kita, mungkin dalam kita beribadah, mungkin sholat sebatas mungkin kita ikut-ikut orang saja, niru-niru orang saja, atau mungkin sebatas baca dari buku saja. Alangkah baiknya kita tasihkan kepada guru, pada ustadz, Bapak, tolong dengarkan bacaan sholat saya, mohon nanti kalau kurang benar dibenarkan. Itu bagus. Dalam upaya apa? Menyempurnakan ibadah fardu kita. Yang sederhana dalam wudhu saja, toharoh, sebelum sholat, kan ada rukun yang harus kita kerjakan. Rukunnya wudhu itu apa? Secara fikih itu apa yang harus dikerjakan dalam berwudhu? Sunnahnya itu yang bagaimana? Jangan sampai yang sunnah dianggap fardu, yang fardu dianggap sunnah. Oke. Begitu selesai wudhunya, selesai sholatnya. Dalam sholat pun ada rukun yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan nggak sah sholat kita. Ada rukun qauliyah, rukun yang harus dibaca. Ada rukun fi'liyah, berupa gerakan-gerakan. Ya kita harus bisa bedakan. Oh, rukun qauliyah yang dibaca itu apa? Yang wajib dalam sholat. 1, takbir, Allahu Akbar itu nggak bisa diganti dengan yang lainnya. 2, baca surah Fatihah dengan basmalahnya, wajib, itu rukun qauliyah. 3, tasyahud akhir, rukun qauliyah. 4, sholawat atas Nabi, rukun qauliyah. 5, salam yang pertama. Itu rukun-rukun yang wajib diucapkan. Selebihnya kalaupun nggak kita baca, nggak membatalkan sholat kita. Tapi yang 5 tadi itu wajib. Ketika kita tinggalkan, sholat kita tidak dianggap sah secara fikih. Ya, kecuali memang orang yang masih awam, baru belajar, baru masuk Islam, sebisanya nggak apa-apa. Nggak bisa Fatihah, diganti mungkin ayat-ayat yang jumlahnya 7 ayat sama dengan Fatihah. Nggak apal, bisanya Allah, ya Allah, Allah, nggak apa-apa. Bagi yang baru belajar, yang sudah lama dituntut untuk menyempurnakan, maka sempurnakan ibadah fardumu agar kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian kata beliau lagi,
dan tinggalkan, jauhi maharimallahi, apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, takun maka engkau menjadi azhadan nas, manusia yang paling zuhud. Tinggalkan barang yang haram, barang yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling zuhud. Zuhud itu kalau bahasanya ya simpelnya dingin, nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, bahkan belas nggak kepingin zuhud. Tapi kalau kelas-kelas kita, zuhud kita tuh sebatas ini, tinggalkan yang haram. Itu sudah tingkatan zuhud yang luar biasa. Kalau kelasnya sahabat Abu Bakar, itu luar biasa, semua hartanya dikorbankan. Jangan kita ikut-ikutan, bukan kelas kita. Kita ikut-ikutan seperti itu, jangan pulangan jualan, semua mampir masjid, lepok ini bilang, waduh nih ngomong anaknya nangis. Bukan kelas kita itu. Pulang jualan, semua hasilnya habis dengarkan ceramah zuhud dengan urusan dunia tuh bagus, pas mulai baru habis jualan langsung hampir masjid, Pak ini hasil saya sudah nggak butuh dunia. Ya jadi kan nggak butuh, anak bojo saya butuh, kegeran yang ngemas tadi. Nah, apa? Ada tuntunannya. Kamu pengen jadi orang yang zuhud dengan urusan dunia, tinggalkan perkara yang haram. Kenapa? Orang yang mau meninggalkan yang haram akan hati-hati, Pak. Hati-hati. Sehingga apa? Imam Al-Ghazali itu ya, dalam kitab Ihya-nya itu dalam ringkasannya memberikan contoh ya, termasuk dalam Minhajul Abidin itu ya, memberikan contoh apa namanya? Dunia ini laksana seperti ini loh. Roti yang dalam nampan, dalam piring itu ada racunnya, satu piring itu, tapi nggak tahu di tempatnya racun itu di mana, nggak tahu. Nah, sama nih sak piring panganan Pak, dikasih racun tapi kita nggak tahu di mana racunnya. Kira-kira kita berani ngambil nggak? Kalaupun berani, hati-hati, jangan-jangan yang di tengah racunnya, jangan-jangan yang di pinggir racunnya, pas yang tampil yang kena racun. Maka kalau orang berpikir semacam ini akan hati-hati mengambil dunia ini. Hati-hati, kenapa? Pas kena yang ada racunnya, saya akan keracunan. Itu gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Dunia itu laksana makanan yang di piring yang mana ada racunnya. Maka kamu harus hati-hati. Maka pengen selamat, tingkatan yang sudah luar biasa ya, meninggalkan itu, mendingan ditinggalkan. Tapi kelas kita belum bisa, cukup kau pilah-pilah saja, tinggalkan yang haram. Orang kalau sudah bisa meninggalkan yang haram, hati-hati, nggak ual kedual ya, nggak peduli aspal atau bantal, nggak peduli kodok atau kadal, bantal atau apa, dapat diuntal gitu, nggak mikir barang yang haram. Sehingga apa? Hati-hati. Karena barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita efeknya luar biasa. Man akalal haram, siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, Pak, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Hati yang mati itu ya sudah nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa menerima nasihat, masuk kanan keluar kanan. Kalau masuk kanan keluar kiri, dia masuk sedikit nyangkut, masuk kanan keluar kanan. Mata qalbu, wa dha'ufa yaqinuhu, lemah keyakinannya. Terus apa lagi? Wa qalla ibadatu, malas beribadah, malas. Wa hajiballahu da'watahu, Allah akan hijab doanya dari barang yang haram itu. Hati-hati. Makanya kalau pengen kamu jadi orang yang paling zuhud, tinggalkan yang haram. Lawan daripada zuhud itu rakus, serakah. Kalau orang nggak punya sifat zuhud, Pak, yang muncul sifat serakah. Nah, bahaya sifat serakah itu hati-hati. Ini
Ada kisah pada masa Nabi Isa alaihissalam niku. Apa kisahnya? Datang seorang kepada Nabi Isa itu, ya Nabi Allah, apa? Aku pengen bersahabat dengan engkau. Oke, saya senang punya sahabat. Nah, pas di situ ada roti, Pak. Ada roti dibagi 3. Nah, bagi 3, pelang. Sepotong buat Nabi Isa, sepotong buat orang tadi itu, sisalah sepotong. Nah, makan mereka. Selesai makan, Nabi Isa minumnya ke sungai. Nggak ada air galon, belum ada. Ke sungai, tapi bening sungainya, bukan seperti sungai Ampal, bukan. Minum, pulang dari cari air minum, sisa roti sepotong hilang. Ditanya oleh Nabi Isa, kawan, sisa roti yang sepotong tadi kemana? Aku nggak tahu. Iya, ya sudah, yuk jalan Pak, udah jalan, dipeganglah orang tadi. Ada sungai besar, nggak ada jembatan mau nyebrang, dipegang orang tadi itu. Berdoa Nabi Isa, atas izin Allah bisa berjalan di atas air. Itu. Begitu sampai di seberang, Nabi Isa bilang, demi kebesaran yang kau lihat, kebesaran Allah, kita bisa berjalan di atas air tadi. Coba kau jawab, siapa yang ambil roti yang sepotong sisa tadi itu? Aku nggak tahu. Ya sudah, jalan lagi mereka. Begitu jalan, bertemu dengan anak rusa, tangkap, sembelih, kulitin, dibakar, makan bareng-bareng. Habis makan bareng-bareng, sisa tulang-tulangnya toh, Nabi Isa berdoa, rusa yang sudah hilang dagingnya dimakan, sisa tulang-tulang tuh hidup lagi. Masya Allah. Kata Nabi Isa, demi kebesaran Allah yang kau lihat, tulang-tulang kembali hidup lagi ini. Coba kau jawab, siapa yang ambil roti yang sepotong tadi? Enggak tahu. Ya sudah, jalan lagi. Di pinggiran sultan kampung ada sebuah batu. Berdoa Nabi Isa, wa idzan, tiba-tiba batu ini jadi emas. Batu tadi itu dipotong jadi 3, celang, 3 bagian. Sepotong buat kamu, sepotong buat aku. Terus yang sepotong buat siapa? Yang sepotong buat orang yang ngambil roti tadi itu. Aku yang ngambil. Itu Pak, orang kalau rakus gak punya sifat zuhud, tadi Pak, ditunjukkan kebesaran Allah gak ngaruh Pak, tapi tunjukkan harta baru silau ngaku. Iya, ditunjukkan kebesaran Allah gak ngaku siapa ngambil roti, enggak, ditunjukkan harta ngaku. Akhirnya apa kata Nabi Isa? Ya wes, kita berpisah. Aku nggak mau berteman dengan pendusta. Pisah. Ambil semua emas ini, kata Nabi Isa. Pergi Nabi Isa. Sepeninggal Nabi Isa, datang 2 perampok Pak. Harta atau nyawa. Nih, kata orang tadi, dah kita damai. Kan 3 potong emasnya kan enak. Satu-satu selesai kan? Ya wes, damai satu-satu. Tapi di hati masing-masing orang ini Pak, pengen menguasai emas yang semua ini. Sifat rakusnya ada. Pengen menguasai. Yang satu, aku pengen. Gimana caranya itu? Akhirnya ada ide. Ayo, kita ini lapar, harus ada yang cari makanan ke pasar. Oke, aku cari makanan 1 orang. Dalam hati ini, aku bawa makanan, aku kasih racun biar mati orang 2 itu. Yang ini ngomong, nanti dia pulang dari pasar kita bunuh, biar kita yang dapat emas. Oke. Yang ini dalam hati, kamu juga aku bunuh nanti. Udah, singkat cerita pulang dari pasar, belum ngomong-ngomong, baru datang, dibunuh ini, bilang makan keduanya Pak. Apa yang terjadi? Mati semuanya. Udah dikasih racun juga. Apa? Orang yang serakah, yang gak takut dengan urusan barang-barang yang hak tadi itu, mati semua akhirnya. Datang Nabi Isa dengan teman-temannya. Ini loh gambaran dunia dengan orang-orang yang rakus, gak bisa menahan diri. Maka apa kuncinya? Kuncinya adalah kamu punya sifat zuhud. Biasa-biasalah. Kalau kita untuk menjauh gak mungkin ya. Dah, anggaplah dunia itu memang kita butuh. Tapi ingat, pilah-pilah mana yang Allah bolehkan, mana yang tidak. Artinya hindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau akan selamat menjadi orang yang zuhud dengan urusan dunia yang haram. Kemudian kata beliau lagi,
Wardo, dan ridolah engkau bima qasamallahu laka, dengan perkara yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepadamu minar rezeki, dan urusan rezeki. Takun maka engkau menjadi aghnan nas, manusia yang paling kaya. Kalau pengen jadi manusia yang kaya, kuncinya sederhana. Ridolah dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Ridho dengan apa yang berikan Allah kepada kita, ya. Sehingga apa? Kalau kita ridho, akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Belajar kita tuh ridho, nerimo ing pandum, kata orang Jawa itu. Terima. Maka ketika kau sudah ridho dengan segala yang diberikan Allah kepada dirimu, kau menjadi orang yang paling kaya. Maka laisal ghina bi kasratil mal. Yang dikatakan kaya itu bukan orang yang banyak harta. Walakinnal ghina, tapi sesungguhnya orang yang kaya itu ginan nasi, kaya jiwa, kaya hati, karena pandai bersyukur kepada Allah, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa ridho, Pak? Ya, caranya undur ilaman huwa asfala minkum, Pak. Lihat orang yang di bawah kalian, ya. Wala tangdur, jangan kau lihat ilaman huwa fauqakum, yang di atas kalian jangan dilihat. Silau, Pak, kita. Kalau kita melihat orang yang di atas, kalkulator tetangga yang main, Pak. Wih, enaknya mobilnya ada 5, tanahnya luas. Yang itu punya tetangga, lubang itu punya kita sendiri. Maka konsepnya, jangan kau lihat kecilnya nikmat yang diberikan kepadamu. Lihatlah dari mana nikmat itu, dari Allah. Jangan lihat seberapa besar atau kecilnya, tapi lihatlah siapa si pemberi nikmat itu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah begitu, kau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ketika kau ridho dengan apa yang diberikan Allah, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, maka kau menjadi manusia yang paling kaya, yang paling bahagia, yang paling gembira hidupmu itu. Kenapa? Ketika kau tidak bersyukur kepada Allah, jadi manusia yang tersiksa, ya. Kenapa? Orang yang bersyukur kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada Allah. Apa pertama? Ada rasa ketentraman, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa bersyukur, syukurnya untuk dia sendiri. Wa man kafara, siapa ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sehingga apa? Belajar kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Menjadi orang yang kaya, orang yang hatinya kan lapang semacam itu. Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ditambah oleh Allah. Apa tambahannya? Tambahannya apa? Keberkahan. Wala in kafartum, ketika kalian ingkar, enggak bersyukur, enggak nerimo, ngeluh terus, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Siksa Allah nggak usah nunggu di akhirat, Pak. Di dunia itu orang yang nggak bersyukur udah disiksa. Kenapa siksaan nih? Si nggak pernah puas, Pak. Nggih. Delok tonggo tuku Avanza, dia ngelus dada. Delok tonggo tuku Pajero, panas jopo jeroan ini. Tonggo tuku sedan gak waras, malah muda edan. Kenapa? Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 konsep. Pengen bahagia dunia akhirat, pengen sukses. 1, yuk sempurnakan ibadah kita yang fardu. Sempurnakan, jaga dan sempurnakan bekal dunia dan akhirat. 2, pesan Ibnu Amal, Ibnu Mas'ud, jauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau selamat jadi orang yang zuhud.
Hati-hati. Kemudian apa yang terakhir? Maka jadilah hamba yang ridho atas segala ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan 3 nasihat ini bisa kita amalkan sehingga apa? Kita menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yarfa'. Allahumma tsabbitna bil iman. Allahumma tsabbitna bil Islam. Allahumma wa tawaffana ala dinil Islam wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.